Chapter 1176. Batuan berwarna hijau ini tampak seperti batu karang biasa jika dilihat dari kejauhan. Namun jika seseorang mendekatinya, seseorang akan dapat menemukan bahwa batu itu ditutupi oleh beberapa garis yang aneh. Apalagi permukaan batunya sedikit transparan. Jika seseorang menempatkannya di area dengan sinar matahari yang kuat, seseorang akan samar-samar dapat melihat cairan kental mengalir di dalam. Mata Xiaoyan berhenti sejenak di batu berwarna hijau. Dia akhirnya menghembuskan nafas lembut. Setelah itu, dia perlahan menekan kegembiraan di dalam hatinya. Dia membungkuk dan dengan hati-hati mengambil batu berwarna hijau seukuran telapak tangan ini dengan tangannya. Perasaan hangat sejuk ditransmisikan ke tangannya saat bersentuhan dengan batu berwarna hijau ini. Dia dengan lembut mengguncangnya dan perasaan samar gemetar air dipancarkan. Esensi jade Heavenly Gnome. Xiaoyan memfokuskan pikirannya dan mengamati batu berwarna hijau ini untuk sementara waktu. Baru setelah itu dia akhirnya yakin bahwa ini adalah hal terakhir yang dia butuhkan. Ini memang layak menjadi 10.000 pegunungan obat. Xiaoyan dengan hati-hati menyimpan esensi batu giok surgawi ke dalam cincin penyimpanannya. Dia tanpa sadar menghirup udara. Jika dia mencari benda ini di dunia luar, sepertinya dia perlu mengeluarkan banyak usaha untuk mendapatkannya. Namun, yang perlu dia lakukan di sini hanyalah menekuk tubuhnya dan mencari tempat ini. Xiaoyan akhirnya berbalik setelah mendapatkan item terakhir. Dia menatap Ziyan. Dia duduk di tangga batu di sisi alun-alun. Dia tanpa sadar tersenyum padanya. Sudahkah kamu menemukannya? Ziyan menguatkan perhatiannya dan buru-buru bertanya ketika dia melihat Xiaoyan berjalan. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Kapan kau meninggalkan? Ziyan bertanya dengan penuh semangat. Dia sudah tinggal di alam pil ini selama beberapa hari. Meskipun ada banyak makanan enak untuk dimakan di sini, itu kurang keaktifan jika dibandingkan dengan benua Doki. Bantu aku menemukan ruang rahasia. Saya perlu mempersiapkan beberapa hal. Ekspresi Xiaoyan menjadi sedikit serius saat dia menjawab. Sumsum jiwa inti adalah sesuatu yang sangat sulit ditemukan. Jika dia gagal mempersiapkannya dengan benar kali ini, dia tidak tahu kapan dia bisa mendapatkan harta karun seperti itu lagi. Karena itu, dia tidak berani menganggap enteng persiapannya. Ziyan dengan patuh mengangguk saat melihat wajah serius Xiaoyan. Dia memimpin Xiaoyan melintasi alun-alun dan menemukan ruang batu tersembunyi jauh di dalam aula batu. Jangan biarkan siapapun mengganggu saya sebelum saya keluar. Xiaoyan berjalan ke ruang batu sebelum dengan sungguh-sungguh mengingatkan Ziyan. Aye, santai. Ziyan dengan berat menganggukkan kepalanya. Xiaoyan akhirnya rileks setelah melihatnya menganggukkan kepalanya. Dia perlahan berjalan ke ruang batu. Setelah itu, pintu batu mengeluarkan suara benturan sebelum ditutup rapat. Kamar batu itu tidak luas, tapi cukup besar untuk apa yang akan dilakukannya. Cahaya hangat tersebar dari segala arah, mengeluarkan kegelapan di dalam ruang batu. Xiaoyan dengan cepat sampai di tempat tidur batu kamar batu. Setelah itu, dia duduk bersila. Namun, dia tidak segera bertindak. Sebaliknya, kedua matanya tertutup saat dia menyesuaikan riak di hatinya dan kondisinya sendiri. Apakah Korsol Marau berhasil disiapkan akan menentukan apakah Xiaoyan akan maju ke tingkat ke-8. Karena itu, dia bahkan tidak bisa sedikit terganggu. Xiaoyan menutup matanya. Ini berlanjut selama hampir setengah jam sebelum akhirnya dia membukanya. Matanya yang hitam pekat bagaikan sumur tua tanpa riak. Mereka seperti lubang yang tak terukur. Nafas perlahan dihembuskan melalui tenggorokan Xiaoyan. Setelah itu, tangannya mengusap ruang kosong di depannya, dan 3 kotak giok muncul di sana. Dia menjentikkan jarinya dan sebuah kotak terbuka. Aroma yang tidak biasa menyebar ke dalam ruangan, menyebabkan Xiaoyan menguatkan perhatiannya. Di antara 3 hal tersebut, Korsol Marau dan pil Spirit Serum dapat dipersiapkan tanpa perbaikan. Satu hanya perlu mengontrol kuantitas dengan benar.
Itu perlu untuk menyempurnakan esensi batu di dalam esensi jade Heavenly Gnome untuk menggunakannya. Perbaikan bukanlah tugas yang sulit, terutama bagi Xiao Yan saat ini. Dia segera memberi isyarat dengan tangannya dan batu hijau itu melayang keluar. Setelah itu tetap ditangguhkan di depan Xiao Yan. Xiao Yan melirik ke arah Heavenly Gnome Jade Essence di depannya. Setelah itu, dia melebarkan mulutnya dan nyala api berwarna hijau giok dimuntahkan. Selanjutnya, itu membungkus bahan. Nyala api baru saja muncul ketika suhu dinaikkan ke tingkat yang sangat intens di bawah kendali Xiao Yan. Dalam waktu kurang dari setengah menit, banyak retakan muncul di permukaan esensi jade Heavenly Gnome. Ada aroma samar-samar menyebar darinya. Xiao Yan mengangguk sedikit saat melihat ini. Dia tiba-tiba menjentikkan jarinya dan sedikit kekuatan mengetuk esensi jade Heavenly Gnome. Setelah itu, ia mengeluarkan suara retakan dan pecahan batu jatuh darinya. Akhirnya, bubur putih samar yang tersembunyi terungkap. Mengikuti kemunculan bubur berwarna putih semacam ini, Xiao Yan secara bertahap menurunkan suhu nyala api. Itu akhirnya berubah menjadi gumpalan yang terbakar di bawah batu. Itu tampak seperti nyala api yang memanggang mangkuk batu dengan cairan berwarna putih di dalamnya. Cairan ini bergolak dan membentuk gelembung kecil. Bau amis samar muncul setiap kali gelembung pecah. Bau amis ini adalah bau kotoran yang meninggalkan sari batu. Hanya dengan memperbaiki itu akan mungkin untuk menggunakannya untuk menengahi Core Soul Marrow. Perbaikan semacam ini tidak menghabiskan banyak waktu Xiao Yan. Dalam selusin menit lebih, bau amis benar-benar keluar dari bubur berwarna putih. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah setelah menyempurnakan esensi batu. Dia melambaikan tangannya. Botol giok yang sangat indah dan beberapa peralatan muncul di tangannya. Setelah itu, sebuah pikiran terlintas di benaknya saat benang kecil cairan melonjak keluar dari 3 kotak giok di depannya. Akhirnya, mereka berkumpul di mangkuk giok transparan di bawah kendali Xiao Yan. Desis mendesis. Gelombang asap tipis meletus saat ketiga jenis cairan itu bersentuhan. Segera, mereka tampak bermusuhan satu sama lain. Setelah itu, mereka saling mengikis. Beberapa gelembung kecil terus-menerus dipancarkan saat mereka melakukan kontak. Mata Xiao Yan tidak terlepas saat dia fokus pada erosi 3 jenis cairan. Sesaat kemudian, pil Soul Serum dan esensi batu benar-benar tersebar. Yang tersisa hanyalah Core Soul Marrow yang agak berbintik-bintik. Volume Core Soul Marrow telah meningkat. Xiao Yan dengan lembut menggelengkan kepalanya saat melihat ini. Berdasarkan apa yang tercatat pada formula obat, Core Soul Marrow yang berhasil disempurnakan akan berwarna hijau giok. Saat ini, Core Soul Marrow yang telah disempurnakan berwarna agak berbintik-bintik. Jelas, itu adalah produk yang gagal. Xiao Yan tidak merasa kecil hati setelah kegagalan pertama ini. Jika dia berhasil pada percobaan pertamanya, keberuntungannya akan sedikit terlalu bagus. Namun, dia merasakan sedikit sakit hati. Core Soul Marrow terlalu berharga. Jika dia gagal beberapa kali lagi, bahkan dia akan merasakan jantungnya mulai berdarah. Tidak banyak perubahan dalam apa yang terjadi selanjutnya. Xiao Yan masih terus menebak-nebak konsentrasi campuran ketiga jenis harta itu. Jika ada sesuatu yang sedikit lebih banyak atau lebih sedikit dalam campuran semacam ini, kesetimbangan di antara ketiga jenis cairan itu akan rusak. Akhirnya, itu akan berakhir dengan kegagalan. Oleh karena itu, tidak ada fluktuasi yang dapat terjadi di dalam hati seseorang karena kegagalan selama pemurnian. Xiao Yan telah gagal menengahi 3 jenis harta karun alam 11 kali. Ke-11 kegagalan ini juga menghabiskan hampir sepertiga dari harta ini. Meskipun harga ini mahal, tidak mungkin melihat kecemasan di wajah Xiao Yan. Ia menjadi semakin akrab dengan metode persiapan. Peningkatan dan pengurangan kuantitas tidak lagi dilakukan dengan keraguan seperti sebelumnya. Dengan tingkat kehalusan Xiao Yan saat ini, kemungkinan seseorang dapat menghitung jumlah orang dari generasi yang sama yang melampaui dia dengan jari seseorang.
Secara alami, fokusnya tidak akan terganggu oleh kegagalan semacam ini. Lagi pula, jika dia gagal menanggung ini, bagaimana dia bisa bersaing dengan semua ahli dalam pil gathering? Mata Xiaoyan memperhatikan bagian dalam mangkuk batu giok. 3 cairan berwarna berbeda berkumpul di ujung jarinya. Setelah jumlah mangkuk giok berkurang, dia akan dengan cepat menambahkan lebih banyak saat dia mencoba yang terbaik untuk menjaga keseimbangan di dalamnya. Setelah beberapa kali gagal, cairan di dalam mangkuk batu giok menjadi lebih jernih. Bahkan ada aroma samar menyebar dari campuran itu. Ketika dia mengendus aroma ini, riak akhirnya muncul di mata Xiaoyan, yang sama sekali tidak memiliki emosi sebelumnya. Sebuah jari gemetar dengan lembut dan setetes esensi batu perlahan jatuh ke dalam mangkuk batu giok. Mendesis. Gelombang asap samar naik dari mangkuk giok setelah setetes esensi batu ini jatuh ke dalamnya. Setelah asap berlalu, mangkuk kecil berisi cairan kental seperti giok, berisi kehidupan, tetap ada. Xiaoyan tanpa sadar menghela nafas lega saat dia melihat warna cairan di dalam mangkuk batu giok. Setelah itu, dia dengan hati-hati menggunakan botol giok yang bagus untuk menyimpan bubur di dalam mangkuk. Tentu saja, jika Xiaoyan ingin jiwanya mengalami transformasi, sedikit core soul marrow yang telah dia persiapkan ini tidak cukup. Namun, dengan kesuksesan pertama, langkah selanjutnya jelas akan jauh lebih mudah. Dalam 2 jam singkat, lebih dari setengah dari 3 jenis harta karun alam yang tersisa telah berhasil dicampur oleh Xiaoyan. Ekspresi senang akhirnya melintas di wajah Xiaoyan saat dia melihat cairan berwarna giok yang mengisi botol sampai penuh. Meskipun dia telah gagal berkali-kali, jumlah yang berhasil dia hasilkan sudah cukup untuk disia-siakan. Selanjutnya akan menjadi hal yang paling penting. Xiaoyan memegang botol giok itu. Dia menghirup udara dalam-dalam. Jika transformasi ini berhasil, dia akan berhasil maju ke tingkat ke-8 sebelum pil gathering dimulai. Pada saat itu, dia akan benar-benar memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk merebut tempat juara. Untuk mendapatkan 3000 api terbakar, aku harus berhasil apapun yang terjadi. Kekejaman melintas di mata Xiaoyan saat dia mengangkat botol giok dan menuangkannya ke mulutnya. Dia mengangkat kepalanya dan hampir setengah dari core soul marrow mengikuti tenggorokannya saat itu mengalir ke tubuhnya dengan suara gemericik. Kepala Xiaoyan mengeluarkan suara mendengung saat core soul marrow dituangkan ke dalam tubuhnya. Kekuatan spiritual di antara alisnya tampaknya telah memakan katalis saat ini karena tiba-tiba membengkak. Kecepatan dan keganasan pembengkakan menyebabkan rasa sakit yang hebat ditularkan dari antara alis Xiaoyan, seolah-olah pikirannya akan meledak pada saat ini. Chapter 1177. Xiaoyan juga merasa terkejut di dalam hatinya saat merasakan perubahan yang tidak terduga ini. Namun, dia tidak berani terlalu sembrono saat ini. Dia hanya bisa dengan kuat menstabilkan pikirannya saat dia fokus pada perubahan di dalam tubuhnya. Core soul marrow yang jinak itu telah berubah menjadi aliran panas yang tersebar terpisah setelah memasuki tubuh Xiaoyan. Itu dengan cepat menguap dan gelombang demi gelombang asap hijau tua mulai melonjak dengan cepat ke atas. Asap menyelinap melalui tubuhnya dan mencapai titik di antara alisnya. Akhirnya, itu bercampur dengan kekuatan spiritual yang tersisa di sana. Mengikuti campuran asap dan kekuatan spiritualnya, Xiaoyan dengan cepat merasakan energi yang kuat dan menakutkan dengan cepat bergabung dengan jiwanya. Pada saat yang sama, kekuatan jiwanya mulai tampak seolah-olah telah mengkonsumsi tonik yang hebat karena tiba-tiba menguat pada tingkat yang menyebabkan Xiaoyan merasa terkejut. Dengan penguatan cepat dari kekuatan spiritualnya, rasa sakit yang membengkak di antara alis Xiaoyan menjadi lebih intens. Dia tidak berharap core soul marrow ini memiliki efek penguatan yang begitu kuat pada kekuatan spiritual seseorang. Xiaoyan tidak berdaya menghadapi rasa sakit yang membengkak di antara alisnya. Dia hanya bisa menyaksikan saat dia merasakan jiwanya tumbuh lebih kuat. Peningkatan jumlah asap berwarna hijau melonjak.
Jiwa Xiaoyan terus menguat dengannya. Pada saat ini, Xiaoyan benar-benar merasakan apa itu migrain. Pelipis di kedua sisi kepalanya mulai berdenyut saat ini. Mereka seperti drum kecil yang terus berdetak. Ini akan meledak. Jiwanya telah menjadi sangat kuat sehingga secara bertahap melampaui ambang batas yang bisa ditanggung Xiaoyan. Oleh karena itu, Xiaoyan akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Ledakan gendang telinga yang intens dan menyakitkan tiba-tiba terpancar dari dalam pikirannya. Bang! Pikiran Xiaoyan meledak sampai dia pusing selama ledakan ini. Cahaya emas menutupi penglihatannya, dan pikirannya benar-benar kacau. Situasi aneh semacam ini berlanjut untuk jangka waktu yang cukup lama sebelum berangsur-angsur berubah menjadi lebih baik. Pada saat pikiran Xiaoyan telah pulih kesadarannya, rasa sakit yang hebat di dalam pikirannya sudah melemah. Dia samar-samar merasakan bahwa jiwanya tampak beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Namun, dia masih bisa merasakan bahwa jiwanya belum maju ke yang disebut kondisi jiwa. Korsol Marrow tidak lagi berpengaruh. Xiaoyan tanpa sadar terkejut saat merasakan ini. Tidak mungkin untuk sepenuhnya maju ke kondisi jiwa terlepas dari seberapa kuat kekuatan spiritual seseorang sendirian. Selama jiwa seseorang belum mencapai keadaan jiwa, seseorang tidak akan pernah bisa memperbaiki pil obat tingkat 8 asli. Tepat ketika Xiaoyan tertegun karena ini, dia tiba-tiba merasakan energi alam di sekitarnya terseret oleh sesuatu yang aneh. Sementara itu berfluktuasi, untaian arus yang sangat samar, yang Xiaoyan memiliki kesan mendalam, diam-diam merembes keluar dari ruang. Setelah itu, mereka menembak secara eksplosif ke daerah antara alis Xiaoyan dari segala arah. Pada saat ini, Xiaoyan akhirnya menemukan bahwa gaya tarik aneh dipancarkan dari antara alisnya. Ini memang berguna. Xiaoyan akhirnya menghela nafas lega saat melihat aliran ini. Dia telah menaruh semua harapannya pada transformasi jiwa ini. Hanya memperkuat beberapa kekuatan spiritual masih jauh dari bisa memuaskannya. Aura spiritual terus melonjak ke tempat di antara alis Xiaoyan. Akhirnya, itu menyatu dengan jiwa yang tertinggal di sana. Selama penggabungan ini, jiwa Xiaoyan tampak berendam dalam bak mandi spiritual yang hangat. Kekuatan spiritual hangat diam-diam bergabung ke dalam jiwanya dari segala arah. Perasaan nyaman semacam ini menyebabkan dia tanpa sadar mengerang. Menuangkan aura spiritual tingkat ini jelas tidak cukup untuk menyebabkan jiwa Xiaoyan maju ke negara jiwa. Oleh karena itu, setelah penyerapan semacam ini berlangsung selama hampir 1 jam, kekuatan aneh dari antara alis Xiaoyan tiba-tiba menjadi lebih intens. Pada akhirnya, riak yang tidak terlihat oleh mata telanjang diam-diam menyebar. Akhirnya itu mengalir keluar dari kamar batu dan meluncur melalui aula batu sebelum berhamburan di langit di atas gunung ini. Bang! Mengikuti hamburan riak ini, gunung ini segera muncul seperti panci berisi minyak mendidih karena tiba-tiba menjadi ganas. Gerakan tiba-tiba langit dan daratan yang keras ini menarik perhatian semua magical beast di gunung. Namun, aliran aura spiritual misterius tampak sedikit ilusi bagi mereka. Selain sejumlah kecil magical beast peringkat tinggi yang kuat secara samar-samar merasakannya, magical beast yang tersisa bingung saat mereka menatap lingkungan yang berosilasi. Mereka tidak dapat merasakan sesuatu yang tidak biasa. Xiongzan di depan aula batu menjadi sedikit terkejut karena perubahan yang tiba-tiba dan tak terduga ini. Matanya menyapu tempat itu sebelum berhenti di ruang batu jauh di dalam aula batu, tempat Xiaoyan sedang melakukan retret. Ekspresi terkejut segera melintas di matanya. Ini, yang disebut aura spiritual ya, dikabarkan bahwa hal semacam ini hanya dapat diserap oleh beberapa alkemis yang telah maju ke tingkat ke-8. Mata Xiongzan sedikit berkedip. Meskipun dia mungkin tampak kasar, dia sangat tanggap. Bagaimanapun, alam pil ini dapat dianggap sebagai base camp menara pil saat itu. Menara pil hanya secara bertahap pergi karena penurunannya saat ini. Tak disangka Xiaoyan benar-benar tidak berbohong.
Dia benar-benar akan naik ke tingkat ke-8 segera, Xiongzhan berbicara pada dirinya sendiri dengan suara lembut. Dia segera mengangguk. Jika Xiaoyan benar-benar maju ke alkemis tingkat 8, Xiongzhan mungkin perlu meminta bantuannya. Bahkan di seluruh benua Doqi, tidak banyak guru alkemis tingkat 8. Semua bajingan dengarkan. Kejar siapapun yang muncul dalam radius 50 km dari tempat ini. Xiongzhan tiba-tiba berdiri sementara beberapa pikiran melintas di hatinya. Sebuah raungan bergema tanpa henti di atas hutan pegunungan ini. Jumlah magical beast yang tak terhitung jumlahnya dalam 10.000 pegunungan obat berubah menjadi keributan setelah mendengar perintahnya. Raungan rendah dan dalam terus terdengar saat mereka mulai mengusir pesaing yang secara acak menyerbu ke pegunungan. Xiaoyan secara alami tidak menyadari aktivitas yang terjadi di dunia luar. Pada saat ini, dia benar-benar tenggelam dalam aura spiritual yang pekat ini. Perasaan nyaman yang dalam jiwa ini seperti sedang mabuk. Itu menyebabkan seseorang tidak ingin bangun. Karena masuknya aura spiritual dalam jumlah besar, perubahan drastis secara bertahap terjadi di antara alisnya. Jiwa biasanya merupakan sejenis benda berkabut yang sulit dijelaskan. Itu adalah fondasi kehidupan, dan itu sangat misterius. Biasanya, jiwa di antara alis bahkan seorang alkemis tingkat Xiaoyan mirip dengan zat ilusi. Namun, kekuatan spiritual mereka dapat digunakan untuk melakukan berbagai hal setelah meninggalkan tubuh mereka. Namun, setelah perubahan dari sebelumnya, kekuatan spiritual antara alis Xiaoyan tidak lagi muncul seperti bentuk kosong seperti di masa lalu. Sebaliknya, itu mulai melekat bersama. Kadang-kadang, sedikit denyut nadi seperti jantung seseorang akan terlihat. Mungkin itu karena aura spiritual, tapi jiwa di antara alisnya memiliki kekuatan hidup yang lebih besar jika dibandingkan dengan masa lalu. Karena aura spiritual yang sangat besar mengalir masuk, jiwa terus bergoyang, seperti ada sesuatu yang dibesarkan. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Xiaoyan merasa bahwa pembiakan ini sepertinya kekurangan sesuatu. Xiaoyan berpikir sejenak, tapi dia tidak membuat kemajuan apapun dan akhirnya menyerah. Mengikuti riak tempat ini, sejumlah besar aura spiritual melonjak turun dari langit. Akhirnya, itu melonjak ke kamar batu kecil. Ruang batu yang kosong dan terpencil ini dipenuhi dengan kekuatan hidup yang melimpah begitu aura spiritual masuk. Ekspresi Xiaoyan di dalam ruang batu berangsur-angsur berubah menjadi jelek karena meningkatnya jumlah aura spiritual yang masuk. Dia telah menemukan bahwa terlepas dari jumlah pengumpulan aura spiritual, jiwa di antara alisnya akhirnya tetap dalam keadaan di mana ia terus bergoyang-goyang. Tampaknya seolah-olah tidak dapat mengambil langkah terakhir ke depan. Xiaoyan dengan erat mengernyitkan alisnya. Dia tahu bahwa jika dia tidak dapat mengambil langkah terakhir ini ke depan, dia tidak akan pernah bisa mencapai tingkat ke-8. Apa yang kurang? Pikiran terbang di dalam hati Xiaoyan saat dia merenungkan masalahnya. Pada saat ini, jiwanya muncul seperti kepompong yang membutuhkan arahan untuk mengambil langkah terakhir ke depan, menerobos kepompong dan berubah menjadi kupu-kupu. Arah. Sebuah cahaya tiba-tiba muncul di benak Xiaoyan saat pikiran mengalir. Benar, tidak ada metode pelatihan spiritual untuk memberikan arahan. Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya setelah memahami hal ini. Namun, dia mulai cemberut lagi segera setelah itu. Metode pelatihan spiritual ini, dia tampaknya hanya memiliki rumus kata paling dasar. Rumus kata ini aku ingin tahu apakah tidak apa-apa. Pikiran Xiaoyan sedikit tidak pasti. Namun, dia tidak memiliki metode lain saat ini. Dia dengan cepat memfokuskan pikirannya. Setelah itu, formula kata keluar dengan lembut dari mulutnya. Batas jiwa tutuplah roh surgawi seraplah roh yang menempa jiwa. Sementara formula kata pendek ini berangsur-angsur terdengar di dalam hati Xiaoyan, jiwa yang bergoyang-goyang di antara alisnya tampak semakin cepat. Ada sesuatu yang secara bertahap terbentuk dalam proses. Waktu seperti air yang mengalir dengan tenang.
Dalam sekejap mata, itu sudah hari ke-8 sejak Xiao Yan memasuki ruang batu. Fenomena yang tidak biasa itu berangsur-angsur menghilang dan kamar batu sekali lagi menjadi sunyi senyap. Ziyan berjongkok di tangga batu di luar ruang batu. Tangan kecilnya menopang pipinya saat tatapannya berkeliling dengan cara yang sangat bosan. Penantian selama beberapa hari ini benar-benar membuatnya merasa sangat tidak enak. Kenapa dia masih belum selesai? Dikabarkan bahwa alam pil ini akan segera ditutup. Ziyan dengan lembut bergumam saat tangan kecilnya mengusap tanah. Bang! Sementara Ziyan bergumam pada dirinya sendiri, suara keras yang menggetarkan jiwa tiba-tiba bergema dari kamar batu. Segera, langit-langit yang sangat kokoh itu retak. Cahaya tak terlihat tiba-tiba meletus dari dalam. Itu segera tetap di udara. Kekuatan spiritual yang kuat menyapu dengan cara seperti kilat seperti gelombang mengerikan. Ekspresi Xiongzan di luar aula batu tiba-tiba berubah ketika dia merasakan kekuatan spiritual yang luas dan perkasa ini. Syok melintas di matanya. Keberhasilan. Chapter 1178. Cahaya tak terlihat tetap tergantung di langit yang jauh. Kekuatan spiritual yang luas dan perkasa seperti air banjir karena dengan cepat menyapu ke segala arah. Pada saat ini, selain beberapa magical beast peringkat tinggi yang sangat kuat yang tetap berada di pegunungan, magical beast lainnya merasakan tekanan spiritual yang sangat kuat. Tubuh mereka tanpa sadar gemetar di bawah tekanan spiritual yang intens ini. Xiao Yan ini sangat kuat. Dia benar-benar berhasil menembus ke tingkat ke-8. Sungguh luar biasa. Xiongzan melihat cahaya tak terlihat di langit. Kekuatan spiritual yang luas dan perkasa di sana bahkan menyebabkan dia merasa sedikit takut. Kekuatan besarnya menampakkan dirinya melalui tubuh fisiknya. Namun, jika seseorang membandingkan jiwa mereka, kemungkinan dua Xiongzan tidak akan bisa menandingi satu Xiao Yan. Kekuatan spiritual seperti sungai terus menyebar selama beberapa menit sebelum secara bertahap menghilang. Di saat yang sama, cahaya tak terlihat itu perlahan muncul di depan mata Xiongzan. Cahaya tersebar dan sosok manusia samar-samar muncul. Sekilas hati-hati, itu mengejutkan Xiao Yan. Namun, tubuh Xiao Yan saat ini tampaknya sangat ilusi. Ini adalah jiwa. Xiongzan menatap ilusi Xiao Yan di langit. Jantungnya tiba-tiba terkejut saat dia menebak dengan lembut. Sesuatu seperti jiwa itu terlalu ilusi dan tidak jelas bagi para ahli zaman ini. Kekuatan spiritual juga tidak berwarna dan tanpa bentuk. Seseorang akan kesulitan mendeteksi dan menanganinya. Sangat sedikit orang yang pernah melihat sesuatu yang mirip dengan jiwa berbentuk manusia. Bagaimanapun, membentuk jiwa ilusi menjadi bentuk manusia, yang tidak tersebar untuk waktu yang lama, adalah sesuatu yang bahkan beberapa elit Douzhuns kesulitan mencapainya. Xiao Yan, di langit bergetar sesaat sebelum tiba-tiba menundukkan kepalanya. Dia melihat ke kamar batu di tanah. Ada sosok kurus yang perlahan melangkah di udara kosong, berjalan mendekat. Mata Xiao Yan menyapu sosok itu dan menemukan bahwa itu adalah tubuh fisik Xiao Yan. Sementara tubuh fisik berjalan di udara menuju jiwa, Xiao Yan, yang diaglomerasi oleh jiwa juga bergerak. Itu berjalan menuju tubuh yang sebenarnya. Tubuh spiritual akan menyusut sedikit setiap kali satu kaki mendarat. Pada saat tubuh spiritual telah tiba di depan tubuh aslinya, dia telah berubah menjadi sekelompok cahaya tak terlihat seukuran telapak tangan. Setelah itu, ia melayang, mendarat di dahi tubuh sebenarnya, dan menghilang. Ketika jiwa sekali lagi memasuki tempat di antara alis Xiao Yan, tubuhnya sedikit bergetar. Tekanan spiritual di langit juga menghilang pada saat ini. Tubuh Xiao Yan berdiri di langit untuk sementara waktu. Matanya yang hitam pekat sekali lagi memulihkan kesadarannya. Dia menghirup udara dalam-dalam dan tiba-tiba mulai membentuk segel dengan tangannya. Setelah itu, kekuatan spiritual yang kuat menyebar dari antara alisnya dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi jejak tangan spiritual tak terlihat di mana tangan Xiao Yan berada. Kakak Xiongzan,
coba dan terima jejak tangan spiritualku. Teriakan rendah dan dalam keluar dari mulut Xiao Yan. Segera, matanya beralih ke Xiongzan di bawah dengan tiba-tiba saat dia tertawa. Sidik jari itu, dibentuk oleh tekanan spiritual yang besar dan kuat, berubah menjadi kilat yang melesat ke puncak gunung tempat Xiongzan berada. Haha, bagus. Xiongzan tertawa terbahak-bahak saat mendengar tawa Xiao Yan. Dengan segera, tangannya yang besar seperti kipas terkepal. Kedua matanya menyipit saat dia menatap kekuatan besar dan tak terlihat yang melintas di langit. Bang! Sidik jari spiritual yang tak terlihat itu langsung tiba. Setelah itu bertabrakan dengan keras terhadap tinju seperti baja Xiongzan. Segera, suara rendah dan dalam yang teredam bergema di seluruh gunung. Keduanya bertabrakan, tetapi riak energi yang diharapkan tidak muncul. Saat Zhongzan melemparkan tinjunya ke depan, ekspresinya segera berubah. Kekuatan jejak tangan spiritual tidak terlalu kuat. Namun, ketika keduanya bertabrakan, dia bisa merasakan rasa sakit yang samar dan rasa pusing tiba-tiba keluar dari dalam kepalanya. Kakinya mundur 2 langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Apakah ini serangan spiritual? Ekspresi serius melonjak di wajah Xiongzan setelah dia menstabilkan tubuhnya. Meskipun dia tidak menggunakan semua kekuatannya sebelumnya, serangan aneh Xiao Yan bukanlah sesuatu yang bisa dia blokir hanya dengan mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya karena tidak menyerang tubuh fisik seseorang tetapi jiwa seseorang. Meskipun tingkat serangan ini memiliki kesulitan besar yang menyebabkan kerusakan mematikan pada lawan, jika seseorang tiba-tiba menggunakan serangan seperti itu selama pertempuran, keadaan kebingungan sementara akan cukup untuk menyebabkan situasi pertempuran berubah. Dikabarkan bahwa alkemis dari zaman kuno adalah orang-orang yang bahkan beberapa ahli Doqi tidak berani menyinggung secara acak. Serangan spiritual sulit untuk dideteksi dan dipertahankan. Namun, alkemis saat ini sepertinya telah kehilangan metode pelatihan semacam ini. Oleh karena itu, kebanyakan dari mereka harus mengandalkan kekuatan Doqi mereka saat bertarung dengan orang lain. Xiongzan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam. Dia adalah magical beast, jadi dia telah hidup cukup lama. Ketika alam pil masih berada di puncaknya saat itu, dia cukup beruntung untuk mengikuti seorang guru alkemis terkenal. Karenanya, dia memiliki pemahaman tertentu tentang hal-hal yang berhubungan dengan alkemis. Haha, kakak laki-laki Xiongzan, kamu baik-baik saja. Xiao Yan di langit perlahan turun sementara Xiongzan tenggelam dalam pikirannya. Akhirnya, dia tersenyum pada Xiongzan dan bertanya. Xiongzan juga membuang pikiran di hatinya setelah mendengar suara Xiao Yan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan, hanya untuk tanpa sadar merasa sedikit terkejut. Dia tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi dia merasakan Xiao Yan telah mendapatkan sikap tambahan yang sulit dideteksi ketika dia menatapnya. Perasaan semacam ini seolah-olah dia saat ini tidak menghadapi Xiao Yan tetapi jiwanya. Sepertinya itu adalah perubahan yang terjadi setelah maju ke alkemis tingkat 8. Xiongzan tidak menyelidiki terlalu dalam tentang hal ini. Dia tersenyum pada Xiao Yan dan berkata, serangan saudara Xiao Yan ini sangat kuat. Jika itu adalah seseorang dengan level yang lebih rendah, kemungkinan kesadarannya akan rusak di bawah serangan spiritual seperti itu. Bentuk alamat Xiongzan menjadi jauh lebih akrab saat berbicara dengan Xiao Yan. Meskipun dia adalah seorang ahli kelas Douzun, Xiao Yan saat ini telah maju ke ranah guru alkemis tingkat 8. Pasti akan ada hal-hal yang dia perlu minta dari pihak lain di masa depan. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak menyaring sedikit perubahan pada Xiongzan. Dia tanpa sadar menghela nafas di dalam hatinya. Dunia yang kuat memang tempat di mana kekuatan dihormati. Kata-kata ini sangat cocok ketika digunakan oleh Xiongzan, dengan karakternya yang terus terang. Kamu akhirnya keluar. Suara yang jelas tiba-tiba terdengar dari belakang Xiao Yan. Suara itu secara alami milik Ziyan, yang sudah menunggu sampai frustasi. Xiao Yan berbalik. Dia menatap Ziyan, menyeringai,
dan bertanya, "Sudah berapa hari saya mengikuti retret ini?" "Hampir 8 hari, Ziyan memutar matanya saat dia menjawab. "Jika Anda sedikit terlambat, alam pil ini akan ditutup. Pada saat itu, Anda juga akan kehilangan kualifikasi untuk mengikuti kompetisi." 8 hari ya, kalau begitu, masih ada 1 hari lagi. Xiao Yan sedikit mengangguk. 8 hari yang melelahkan tidak melebihi harapannya. Dia merenung sejenak, mengeluarkan peta itu dari cincin penyimpanannya, dan menentukan arahnya. Setelah itu, matanya beralih ke utara saat dia berkata, "Aku sudah mengumpulkan semua item tugas. Yang perlu saya lakukan adalah cepat keluar dari alam pil. Bagaimana dengan kalian berdua?" Mendengar ini, Ziyan merentangkan tangannya saat dia berkata, "Kami akan mengikuti tinju Anda. Namun, ada anggota menara pil yang menjaga pintu keluar menara pil. Oleh karena itu, Anda hanya dapat pergi lebih dulu begitu kami sampai di sana. Saya akan memikirkan cara untuk meninggalkan diri saya sendiri." Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia menyadari beberapa kemampuan Ziyan. Selain itu, dia bisa memasuki alam pil ini tanpa ada yang tahu. Secara alami, dia harus memiliki sarana untuk meninggalkannya. Kalau begitu ayo pergi. Masih ada jarak sampai pintu keluar itu. Kami harus meningkatkan kecepatan kami untuk mencapainya sebelum ditutup. Iya, nah, Anda harus mengurus ini dulu. Namun, Anda tidak boleh memonopolinya. Ziyan tiba-tiba membuka tangan kecilnya dan cincin penyimpanan hijau zamrud muncul. Wajah Xiongzan di sampingnya bergerak-gerak tanpa sadar ketika dia melihat cincin penyimpanan ini. Ini adalah... Xiao Yan sedikit tidak yakin. "Batu, ini berisi semua bahan obat langka di dalam aula batu." Xiongzan di belakang Xiao Yan terbatuk kering. Nadanya agak kering ketika dia berbicara. Xiao Yan tidak bisa berkata-kata saat mendengar kata-katanya. Dia menatap mata Ziyan yang mendesak dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Kakek kecil ini memang berusaha menyita kekayaan orang lain. Xiao Yan menerima cincin penyimpanan secara sepintas. Bohong jika Xiao Yan mengatakan bahwa dia tidak tertarik dengan semua bahan obat ini. Dengan gudang bahan obat ini, dia akan menghemat banyak tenaga dan waktu saat dia memperbaiki pil obat di masa depan. Lagi pula, beberapa bahan obat di dalamnya cukup sulit ditemukan di dunia luar. Apakah kakak laki-laki Xiongzan juga mengikuti? Xiao Yan meletakkan cincin penyimpanan di jarinya, terbatuk lembut, dan bertanya. "Iya, aku masih harus bergantung pada nenek kecil ini jika aku ingin pergi. Selain itu, saya akan menjadi pengawal Anda pada saat yang sama. Jika tidak, jika Anda akhirnya bertemu dengan orang-orang itu dari terakhir kali sepanjang jalan, situasi Anda akan sangat buruk." Xiongzan berbicara sambil dengan enggan mengalihkan pandangannya dari cincin penyimpanan di jari Xiao Yan. "Haha, kalau begitu, aku akan merepotkan kakak laki-laki Xiongzan." Xiao Yan tanpa sadar tersenyum saat mendengar ini. Dia menangkupkan tangannya ke Xiongzan dengan rasa terima kasih dan berkata, "Kalau begitu, ayo segera pergi. Terbang sendiri benar-benar terlalu merepotkan." Xiongzan tertawa. Mulutnya tiba-tiba mengeluarkan peluit. Segera, teriakan burung yang jelas bergema di 10.000 pegunungan obat. Sesaat kemudian, sesosok yang sangat besar terbang ke pegunungan yang jauh dan berlama-lama di atas gunung. "Ayo pergi. Binatang burung misterius ini sangat cepat. Selain itu, ini juga menghemat usaha kami." Xiongzan melambaikan tangannya pada Xiao Yan. Setelah itu, kakinya menginjak tanah dan dia bergegas. Dia terus mendarat di punggung luas binatang burung misterius. Xiao Yan dan Ziyan mengikuti dari dekat. Menangis. Binatang burung misterius yang sangat besar mengeluarkan teriakan tajam. Segera, ia mengepakkan sayapnya yang besar. Itu membawa angin kencang saat dengan cepat bergegas ke utara alam pil. Chapter 1179. Pintu keluar alam pil terletak di wilayah utara. Ada jarak antara itu dan 10.000 pegunungan obat.
Untungnya, binatang burung misterius yang ditemukan Xiongzan ini sangat cepat. Berdasarkan kecepatannya, mereka seharusnya bisa mencapai pintu keluar dalam 1 hari. Kelompok Xiaoyan juga melihat cukup banyak pesaing yang bergegas menuju pintu keluar di sepanjang jalan. Orang-orang ini iri pada kelompok Xiaoyan, yang menunggangi burung besar ini. Dengan transportasi ini, dimungkinkan untuk menyelamatkan banyak masalah yang tak ada habisnya. Sayangnya, magical beast dalam alam pil ini semuanya sangat kejam. Menjinakkan mereka lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Menurut aturan, jika seseorang gagal mencapai pintu keluar sebelum alam pil ditutup, seseorang akan kehilangan kualifikasi untuk terus berpartisipasi dalam kompetisi. Mereka hanya harus menunggu 2 hari lagi sebelum para ahli dari Menara Pil memasuki alam pil dan membawa semua yang tersisa di belakang. Oleh karena itu, untuk bisa keluar selama periode waktu yang tersisa ini, cukup banyak pesaing yang dengan cepat bergegas. Hampir 1 hari berlalu saat mereka bergegas. Pada saat langit keesokan harinya cerah, sebuah persegi besar yang dibangun dari batu putih besar akhirnya muncul di tanah di kejauhan. Bahkan samar-samar orang bisa melihat beberapa sosok hitam seukuran biji wijen di alun-alun. Ini adalah jalan keluar dari alam pil ya. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya saat dia mempelajari kotak besar di kejauhan. Beruntung dia tidak ditunda. Oke. Binatang burung misterius mengeluarkan teriakan tajam. Ia segera mengepakkan sayapnya yang besar dan menciptakan beberapa angin liar saat ia dengan cepat menyapu ke arah alun-alun. Makhluk besar ini, yang tiba-tiba muncul di langit, menyebabkan beberapa sosok manusia di alun-alun melemparkan tatapan hati-hati. Orang-orang yang hadir telah mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang magical beast dalam alam pil ini selama beberapa hari ini. Oleh karena itu, mereka tidak berani meremehkan binatang burung misterius setelah melihat ukurannya yang sangat besar. Binatang burung misterius berlama-lama di atas alun-alun di depan banyak tatapan di bawah. 3 sosok manusia di atasnya bergegas turun sebelum kaki mereka mendarat di alun-alun. Banyak tatapan segera ditembakkan setelah ketiga orang ini muncul. Segera, mata mereka dipenuhi keterkejutan saat mereka menyapu mereka di atas Ziyan dan Xiongzan. Kedua orang ini tidak proporsional. Sangat sulit bagi orang lain untuk memperlakukan mereka sebagai alkemis. Kelompok Xiaoyan tidak peduli dengan tatapan ini. Matanya menyapu alun-alun dan segera berhenti pada beberapa sosok yang dikenal di depan. Cao Ying yang tampak cantik dan berpakaian hitam dengan anggun berdiri di alun-alun dekat depan dengan sosoknya yang cukup terlihat jelas. Mata cantiknya berhenti di Xiaoyan saat dia muncul. Hanya setelah melihat bahwa tidak ada yang terlalu serius yang terjadi padanya, dia dengan lembut menghela nafas lega. Sudut mulut Song Qing bergerak-gerak setelah mendengar desahannya saat dia berdiri di samping Cao Ying. Wajahnya segera memperlihatkan ekspresi malu saat dia berkata dengan lembut, untungnya tidak ada yang terjadi pada saudara Xiaoyan. Saya juga bisa yakin karena ini. Ying orang tua itu diam-diam menggunakan kekuatan tersembunyi untuk mendorongku menjauh. Jika saya tidak segera bereaksi, kemungkinan kekuatan tersembunyi akan merenggut nyawa saya. Cao Ying memutar matanya saat mendengar ini. Dia menutup mulutnya dan dengan lembut tertawa, Senior Song tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Mereka yang tertinggal saat itu hanya menunggu kematian. Bagaimana bisa Ying menyalahkanmu? Wajah Cao Ying dipenuhi dengan senyuman saat dia mengucapkan kata-kata ini. Namun, rasa dingin yang samar dan kekejian muncul di dalam matanya yang cantik. Terlepas dari seberapa kuat dia biasanya bertindak, dia masih seorang wanita yang lemah ketika dihadapkan pada momen kritis hidup dan mati. Semua tindakan kecil orang-orang di sekitarnya akan meninggalkan kesan yang dalam di hatinya. Jelas, Song Qing telah masuk daftar hitam di dalam hatinya. Song Qing tidak dapat melihat emosi yang tersembunyi di dalam mata Cao Ying. Oleh karena itu, dia menghela nafas lega. Xiaoyan di kejauhan menyapu matanya ke tubuh Cao Ying yang cantik,
yang menciptakan pesona tak berujung saat dia mengerutkan kening. Wajahnya yang mempesona menunjukkan senyum hangat yang langka ketika dia melihat ke atas. Xiao Yan terpana oleh senyum hangat Cao Ying. Meskipun penyihir ini biasanya tersenyum sepanjang waktu, senyumnya yang biasa mengandung rasa dingin yang menyendiri. Kemungkinan bahkan Song Qing tidak pernah mengalami sesuatu seperti senyuman ini. Xiao Yan membalas senyuman. Bagaimanapun dia tidak memiliki dendam apapun dengan Cao Ying dan wanita ini juga memiliki masa depan yang luar biasa. Dia bahkan mungkin menjadi orang yang kuat di Menara Pil di masa depan. Membangun hubungan yang baik dengannya jelas merupakan hal yang baik. Setelah juling dengan Cao Ying sejenak, Xiao Yan dengan sigap mengalihkan pandangannya. Selanjutnya, mereka berhenti di posisi lain. Matanya tiba-tiba menjadi dingin. Old Mugu, seorang pria berpakaian hitam duduk bersila di tempat mata Xiao Yan mendarat. Anehnya, itu adalah Old Mugu, yang mengejar Xiao Yan tapi akhirnya dipaksa mundur oleh Xiongzan. Old Mugu merasakannya saat Xiao Yan muncul. Matanya menyapu dan berhenti pada Xiongzan yang tampak kuat di samping Xiao Yan. Alisnya berkerut saat dengusan dingin keluar dari lubang hidungnya. Orang yang beruntung. Mata Xiao Yan gelap dan padat saat dia menatap Old Mugu. Sesaat kemudian, dia perlahan menarik mereka. Pakaian hitam yang membantu Mugu tua saat itu telah menghilang sekali lagi. Namun, Xiao Yan sadar bahwa mereka tersembunyi di antara banyak alkemis di sini. Sepertinya orang tua ini juga mengejar 3000 api terbakar. Tangan Xiao Yan dengan lembut mengusap cincin di jarinya. Setelah itu, dia memindai seluruh kotak. Sementara dia menyapu matanya, dia menemukan bahwa ada cukup banyak di depan yang ahli dari generasi yang lebih tua. Daya pikat dari 3000 api terbakar benar-benar terlalu hebat. Untuk mendapatkannya, orang-orang dari generasi yang lebih tua ini dapat dikatakan telah mengesampingkan wajah mereka. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Ini memang layak menjadi pil gathering. Tanpa kemampuan asli, mencoba untuk tampil menonjol dalam situasi seperti ini, di mana semua ahli bersaing satu sama lain, sepertinya mustahil. Wanita muda bernama Dan Chen dari klan dan telah lama tiba di sini. Wanita ini jelas bukan orang biasa. Mata Xiao Yan yang bergeser tiba-tiba berhenti di tempat tertentu di depan. Dan Chen, yang dia temui beberapa kali sebelumnya, ada di tempat itu. Matanya tertutup saat dia memulihkan diri. Xiao Yan sangat menghormati wanita muda yang tampaknya lemah ini. Dia tidak bisa merasakan banyak ketika dia sebelumnya bertemu dengannya. Namun, sekarang dia melihat ke arah Dan Chen setelah jiwanya telah maju ke keadaan jiwa, dia agak terkejut menemukan bahwa tampaknya ada kekuatan hisap yang tidak biasa yang melonjak keluar dari tubuh wanita muda itu. Gaya isap semacam ini tidak dapat menyerap doki. Sebaliknya, itu digunakan untuk menyerap jiwa. Ketika Xiao Yan melakukan kontak dengannya saat itu, kekuatan isap yang tidak biasa yang dia rasakan seharusnya disebabkan oleh hal ini. Konstitusinya harus sedikit istimewa. Meskipun kekuatan spiritualnya luar biasa kuat, tubuhnya cukup lemah. Xiao Yan dengan hati-hati mempelajarinya dan segera merenungkan konstitusinya. Ada banyak hal unik di dunia ini. Akan selalu ada beberapa orang dengan konstitusi yang tidak biasa. Beberapa contohnya adalah tubuh racun yang menyedihkan dari dokter peri kecil atau mata aneh King Lin saat itu. Mereka semua adalah orang-orang luar biasa. Xiao Yan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia bisa memprediksi bahwa tantangan dari pil gathering ini akan menjadi yang paling intens yang pernah ada. Jumlah pesaing yang tiba di alun-alun ini bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Apalagi sebagian besar orang yang datang kuat. Namun, ini memang masuk akal ketika dipikir-pikir. Bagaimana mungkin seseorang tidak memiliki beberapa kemampuan setelah mampu bertahan di alam pil ini, tempat persaingan yang ketat, sampai sekarang. Mata Xiao Yan juga menyapu ke tengah alun-alun sambil menunggu. Ruang di tempat itu agak terdistorsi.
Seorang pria tua dengan pakaian yang mewakili menara pil hadir di dekat ruang yang terdistorsi. Orang tua itu sedang memegang tongkat jalan, dan kulit wajahnya seperti kulit jeruk. Lencana menara pil ada di dadanya. Menara di atasnya berwarna ungu emas cerah. Salah satu dari 8 sesepuh menara pil. Beberapa orang di alun-alun mengeluarkan seruan lembut saat melihat lencana unik ini. Setelah itu, mereka langsung terdiam. Orang tua dengan tongkat itu mengabaikan berbagai suara di alun-alun. Dia seperti biksu tua dalam meditasi dan tidak berbicara. Di beberapa titik kelopak matanya sedikit bergerak-gerak. Baru saat itulah dia perlahan membuka matanya. Matanya secara acak menyapu alun-alun sebelum dia berbicara dengan suara yang lemah, "Waktu habis. Serahkan daftar obat Anda dan ramuan obat yang ditugaskan untuk Anda temukan kepada saya yang lama. Setelah itu, Anda dapat meninggalkan tempat ini dan berpartisipasi di bagian akhir kompetisi pil gathering." Tongkat berjalan tiba-tiba memotong dengan lembut ruang yang terdistorsi setelah suaranya terdengar. Retakan spasial hitam gelap perlahan muncul. Beberapa keributan terjadi di alun-alun setelah semua orang mendengar kata-kata lelaki tua dengan tongkat itu. Ekspresi dari cukup banyak orang menjadi putus asa. Jelas, mereka tidak menyelesaikan tugas mereka kali ini. Segera setelah kata-kata lelaki tua itu terdengar, seorang pria paruh-baya yang acuh tak acuh memimpin untuk melangkah maju. Setelah itu, dia menyerahkan daftar obat dan ramuan obat kepada orang tua itu, yang memeriksa daftarnya sebelum mengangguk sedikit. Pada saat yang sama, pria itu melangkah ke celah spasial dan dengan cepat menghilang. Dengan seseorang memimpin, orang-orang di belakang mulai melangkah maju satu demi satu. Mereka menyerahkan barang-barang mereka sebelum berhasil memasuki garis spasial. Tentu saja ada beberapa di antara mereka yang belum menyelesaikan tugasnya. Mereka secara acak mengambil beberapa bahan obat untuk menjadikannya sebagai barang yang tepat. Namun, barang-barang mereka baru saja diambil ketika barang-barang itu dikirim terbang oleh tongkat orang tua itu. Setelah itu, mereka keluar dengan wajah pucat. Wajah mereka merah padam. Xiao Yan menoleh setelah melihat Cao Ying dan yang lainnya mulai memasuki celah tersebut. Dia berkata kepada Ziyan, "Aku akan bergerak dulu. Kami akan berkumpul setelah kami pergi." "Iya." Xiao Yan tersenyum saat mendengar jawabannya. Dia merapikan jubahnya dan dengan cepat berjalan ke arah lelaki tua itu di depan banyak tatapan iri di sekitarnya. Setelah itu, dia mengeluarkan daftar obat dan bahan obat dari cincin penyimpanannya. Orang tua itu menerima mereka dan memeriksanya sebelum secara acak melirik Xiao Yan dan mengangguk sedikit. "Memasukkan." Xiao Yan dengan hormat menangkupkan tangannya ke orang tua itu. Setelah itu, matanya beralih ke garis spasial hitam gelap. Nafas yang tenang dan lembut sedang dihirup di dalam hatinya. Dia akhirnya selangkah lebih dekat ke 3000 api terbakar. Chapter 1180. Tempat ini adalah stadion yang sangat besar sehingga membuat orang merasa tercengang. Lautan orang yang padat menutupi tanah sejauh yang bisa dilihat. Suara mendidih yang mengguncang bumi bergema di langit seperti auman naga besar. Di bawah gelombang sonik yang menakutkan ini, bahkan lapisan awan di langit telah dihancurkan hingga hanya tersisa sedikit. Banyak platform batu melayang di udara di atas alun-alun. Platform batu ini adalah yang paling mempesona karena pertemuan terakhir dari pil gathering ini akan terjadi pada mereka. Setelah semangat yang agak rendah beberapa hari terakhir, kehidupan alun-alun tidak diragukan lagi telah mencapai puncaknya karena hari ini adalah hari di mana alam pil dibuka. Hanya alkemis yang berhasil keluar dari alam pil yang akan memiliki kualifikasi untuk terus berpartisipasi dalam pil gathering. Suasana tanah terbuka itu sangat panas. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus di tengah alun-alun. Ada sebuah pintu besar yang dibangun dengan menggunakan batu hitam di tempat itu. Riak spasial di pintu besar telah mengungkapkan perasaan yang terdistorsi. Ini adalah jalan keluar dari alam pil. Segera setelah itu, para pesaing yang berhasil melewati rintangan kedua akan keluar dari sana.
Mata kelompok dokter peri kecil terfokus pada pintu spasial besar di panggung tinggi stadion. Wajah mereka menunjukkan sedikit kecemasan. Meskipun mereka yakin dengan kemampuan Xiaoyan, mereka juga menyadari intensitas persaingan di alam pil. Tidak perlu khawatir. Banyak pesaing telah menghancurkan batu spasial mereka dan keluar selama periode waktu ini. Jika Xiaoyan keluar, dia pasti akan datang mencari kita. Ye Zong di samping tersenyum ketika dia melihat mata mereka, jadi dia berbicara dengan cara yang menghibur. Segera, dia merasa bahwa kata-kata ini tidak tepat. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, selain itu, dengan kecerdasan Xiaoyan, melewati rintangan kedua seharusnya tidak menjadi masalah. Dokter peri kecil hanya bisa tanpa daya menggelengkan kepalanya di hadapan kenyamanan Ye Zong. Dia baru saja akan berbicara ketika mata cantiknya tiba-tiba mengarah ke alun-alun. Pintu spasial di tempat itu tiba-tiba memancarkan gelombang riak spasial yang intens. Pintu spasial besar telah dibuka. Lautan orang yang membentang tanpa henti segera memancarkan sorakan yang menggetarkan jiwa ketika riak spasial muncul. Segera, mata panas yang tak terhitung jumlahnya berputar. Setelah itu, mereka berhenti di pintu spasial besar. Semua mata yang hadir melihat ke bawah saat fluktuasi dari pintu spasial menjadi lebih intens. Pada akhirnya, banyak sosok mulai perlahan keluar. Kaki mereka mendarat di tanah alun-alun di tengah sorak-sorai semua orang yang hadir. Sorak-sorai memekakkan telinga meledak dari galeri tontonan ketika mereka menyaksikan para pesaing ini berhasil keluar. Mereka yang bisa sampai di tempat ini sudah dianggap sebagai alkemis top di seluruh benua. Biarpun mereka menyerah mengikuti kompetisi sekarang, mereka masih akan diperlakukan sebagai VIP oleh beberapa golongan. Sorakan semakin keras karena semakin banyak sosok manusia berjalan keluar dari pintu spasial satu demi satu. Kotak besar itu bergetar di bawah suara yang menakutkan ini. Bang! Pintu spasial berdesir sekali lagi. Segera, sosok yang sangat menarik dan anggun perlahan keluar. Akhirnya, sosok itu terlihat di bawah sinar matahari yang hangat. Segera, sorak-sorai di arena mencapai air pasang. Nama Cao Ying cukup terkenal. Semua orang tahu bahwa dia memiliki kemampuan untuk bersaing memperebutkan tempat juara kali ini. Dibandingkan dengan Cao Ying, sorotan yang dinikmati Song Qing jelas lebih redup. Meskipun dia juga dianggap jenius, dia akhirnya kesulitan bersaing dengan sorotan bakat iblis. Sekelompok besar orang keluar setelah Cao Ying. Namun, kelompok dokter peri kecil tidak dapat menemukan sosok Xiaoyan tidak peduli bagaimana mereka mencari. Wajah cantiknya segera berubah sedikit dan tangannya tanpa sadar menegang. Jika ada kecelakaan yang terjadi pada Xiaoyan di dalam alam pil, sulit untuk membayangkan kegilaan seperti apa yang akan dia alami. Ye Zong di samping tidak berani mengatakan apa-apa saat dia melihat wajah gelap dokter peri kecil. Hatinya mulai merasa tidak pasti. Musuh terbesar dalam alam pil bukanlah magical beast di dalamnya tetapi pesaing lainnya. Untuk memungkinkan diri mendapatkan kesempatan tambahan untuk sukses, beberapa orang kuat kemungkinan besar akan membunuh pesaing yang dapat mengancam mereka. Tempat-tempat lain dipenuhi dengan sorak-sorai yang menggembirakan dan mengguncang bumi, tetapi area kecil ini tampak sangat sunyi. Pada saat ini, bahkan Tian Huo Zunze tanpa sadar merajut alisnya. Jarinya, yang awalnya ditempatkan bersama, telah terbuka tanpa dia sadari. Pintu besar spasial sekali lagi beriak ketika hati dokter peri kecil dan yang lainnya telah tenggelam. Sosok kurus perlahan muncul. Akhirnya, dia melangkah keluar dari pintu spasial besar dan mendarat di tanah. Itu kakak laki-laki Xiaoyan. Xin Lan buru-buru berteriak. Sukacita dengan cepat muncul di wajahnya saat melihat sosok kurus ini. Hati kelompok dokter peri kecil bergetar ketika mereka mendengar suaranya. Mata mereka dengan cepat melihat ke atas dan memang melihat sosok yang tidak biasa. Segera, beberapa dari mereka menghela nafas lega.
Saya telah mengatakan bahwa tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk tidak dapat melewati rintangan kedua ini dengan kekuatannya. Beban berat di hati Ye Zong terangkat saat ini saat dia tertawa. Xiao Yan, yang sedang berjalan keluar dari pintu spasial besar, tiba-tiba mengalihkan pandangannya saat semuanya menghela nafas lega. Dia segera tersenyum dan mengangguk ke kelompok itu. Orang ini, dokter peri kecil tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan lembut, tidak berdaya saat dia melihat penampilan energi Xiao Yan. Xiao Yan tanpa sadar sedikit linglung saat dia mendengar suara keras di sekitarnya dari tengah alun-alun. Waktu yang dia habiskan dalam alam pil memang tenang, tapi sepertinya ada sesuatu yang kurang. Hanya sekarang setelah dia pergi, dia menyadari bahwa alam pil kekurangan orang. Mata Xiao Yan menyapu ke segala arah saat dia berdiri di alun-alun. Dia melihat pintu besar spasial yang masih terus-menerus memuntahkan orang. Matanya tanpa sadar menjadi sedikit terkejut. Jumlah di alun-alun ini mencapai setidaknya 1000. Dia tidak berharap banyak orang bertahan setelah 2 putaran eliminasi itu. Pertemuan alkemis yang melibatkan jumlah seperti itu adalah sesuatu yang bahkan pertemuan besar alkemis Kekaisaran Jiama saat itu masih jauh dari bisa dibandingkan. Tentu, ini bukan hanya dari segi angka. Ada juga perbedaan kualitas. Setiap orang acak di tempat ini akan dengan mudah bisa menjadi juara pertemuan besar alkemis itu. Mata menyapu Xiao Yan tiba-tiba berhenti di kursi tertinggi di alun-alun beberapa saat kemudian. Tempat itu berisi aura yang luas dan kuat yang bahkan menyebabkan Xiao Yan merasakan tekanan. 3 kepala raksasa dari Menara Pilya. Mata Xiao Yan menyapu ketiga sosok itu. Dia sedikit terkejut karena dia menemukan wanita cantik di Cheongsam, yang belum pernah dia temui sebelumnya, dengan cermat mempelajarinya. Meskipun Xiao Yan belum pernah bertemu wanita cantik ini, dia menyadari statusnya hanya dari tempat dia berdiri. Hatinya sedikit terkejut. Eksistensi dari level ini bukanlah seseorang yang saat ini dia bisa menyinggung. Makanya, dia tidak berani menghentikan matanya terlalu lama. Yang dia lakukan hanyalah melirik sebelum dengan cepat mengalihkan pandangannya. Apakah dia Xiao Yan, murid Yao Chen? Wanita cantik itu menatap Xiao Yan dari platform tinggi, yang menarik perhatian semua orang, sebelum dia tiba-tiba bertanya. Haha, yup, dia Xiao Yan. Xuan Kongzi di sampingnya tersenyum dan mengangguk. Matanya menyapu Xiao Yan dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Hembusan napas terkejut keluar dari mulutnya. Sudahkah kamu menemukannya? Riak spiritual anak kecil ini tampaknya sedikit tidak biasa. Jika saya menebak dengan benar, dia seharusnya sudah menyentuh kondisi jiwa. Wanita cantik itu sedikit tersenyum dan berbicara dengan lembut. Itu memang memiliki beberapa penampilan dari negara jiwa. Penatua berkulit gelap di sisinya juga mengangguk dengan sikap yang agak tegas. Kejutan melintas di wajahnya saat dia berkata, penglihatan orang tua Yao Chen ini sangat bagus. Iri sekali. Jika dia telah benar-benar maju ke kondisi jiwa, bahkan Cao Ying dan Dan Zhen akan kesulitan mengalahkannya dalam pertemuan pilkada ini. Wanita cantik itu tertawa. Xuan Kongzi mengangguk. Xiao Yan tidak memberinya perasaan seperti itu saat terakhir kali dia bertemu dengannya. Jelas, transformasi semacam ini harus terkait dengan perjalanan ke alam pil ini. Apakah benar-benar sulit untuk mengalahkan orang tua itu sekali? Pintu spasial di alun-alun terus bergetar selama hampir setengah jam sebelum akhirnya melambat. Riak ruang yang terdistorsi perlahan menghilang. Pintu besar spasial sekali lagi memulihkan ketenangannya. Jumlah peserta di alun-alun telah meningkat secara signifikan pada saat pintu spasial ditutup. Ini menyebabkan hati Xiao Yan sedikit terkejut. Orang-orang ini tampaknya alkemis luar biasa yang datang dari seluruh benua Doki. Seseorang harus melangkahi kepala semua orang ini untuk menjadi juara pil gathering. Orang itu harus memanjat selangkah demi selangkah sampai mereka mencapai puncak. Alun-alun yang awalnya berisik telah menjadi jauh lebih tenang saat pintu spasial besar ditutup.
Semua orang tahu bahwa apa yang terjadi selanjutnya akan menjadi acara utama dari Pil Gathering ini. Mata Xuan Kongzi menyapu alun-alun dari panggung tinggi. Batuk lembutnya bergema di sisi telinga semua orang, menyebabkan mata semua orang tertuju padanya. Pertama-tama, selamat untuk kalian semua yang sudah bisa berdiri di sini. Anda semua telah melewati babak eliminasi kedua, namun, Anda semua harus sadar bahwa babak berikutnya adalah acara terpenting dari Pil Gathering. Orang yang bisa bertahan sampai akhir akan menjadi juara kali ini. Platform batu di langit adalah panggung untuk Anda tampil. Semoga Anda dapat melepaskan momen terindah dalam hidup Anda di tempat itu. Kemuliaan akan lahir di tengah kalian semua. Pidato singkat ini seperti percikan yang menyalakan bahan peledak. Tiba-tiba, tanah terbuka mendidih. Pertemuan termegah dalam dunia alkemis akhirnya tiba pada saat ini.